على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, jamaah subuh yang berbahagia. Melanjutkan yang biasa kita baca setiap pagi, Imam At-Tirmizi rahimahullah dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Nadrah Al-Awaqi. Abi Nadrah Al-Awaqi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Nadrah berkata bahwa aku telah bertanya kepada Aba Sa'id Al-Khudri, sahabat Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang khatamun nubuwah, tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Yang dimaksud dengan khatamun Rasulullah sallallahu adalah khatamun nubuwah. Faqala, lalu ia berkata, yakni Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana fi zahrihi bid'atan nashizatan atau bad'atan nashizatan. Bad'a itu gumpalan, nashizatan yang muncul. Jadi suatu gumpalan yang muncul yang ada di punggungnya. Itu kata Aba Sa'id Al-Khudri. Tidak berbeda tentunya dengan riwayat-riwayat yang lain, bahwa ini adalah tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nasin min ashabihi, wa huwa, dan ia sallallahu alaihi wasallam, fi nasin, bersama dengan beberapa orang, min ashabihi, daripada sahabat-sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi, lalu aku berputar seperti ini ke belakangnya, kata Sayyidina Abdullah bin Jarjis. Lalu aku berputar hakadha, seperti ini, min khalfihi, dari belakangnya. Dicontohkannya tentu waktu itu. Fa'arafa alladhi uridu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafa, mengetahui, alladhi uridu, yang aku inginkan. Dengan berputar dari ke belakang Rasulullah sallallahu, Rasulullah itu memahami apa yang aku inginkan. Fa'alqa rida'ahu an zahrihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang selendang atasnya dari mana? Dari punggungnya, melempar selendang atasnya dari punggungnya. Fara'aitu mawdi'al khatami ala katifaihi mithlal jum'i. Fara'aitu, lalu aku melihat, setelah Rasulullah membuka pakaian atasnya, mawdi'al khatam, tempat khatamun nubuwah, ala katifaihi, di atas pundaknya, mithlal jum'i, seperti al-jum'. Al-jum' itu dari kalimat jama'ah, menghimpun. Yang dimaksud al-jum' itu adalah saat jari jemari ini dihimpun, lalu begini. Jadi Sayyidina Abdullah bin Jarjis meriwayatkan bahwa khatamun nubuwah itu sebesar ini, gumpalan tangan. Ini sedikit mungkin berbeda dengan riwayat-riwayat yang telah kita baca sebelumnya, mengatakan bahwa khatamun nubuwah itu hanya sebesar telur merpati. Nah, dikatakan oleh para ulama-ulama kita tentang kenapa kok berbeda-beda periwayatan tentang khatamun nubuwah, dikatakan bahwa terkadang khatamun nubuwah itu terlihat oleh seseorang besar.
terlihat kecil. Akan tetapi seperti apapun khatamun nubuwah dilihat besar oleh seseorang, tidak melebihi daripada genggaman tangan. Tapi tidak melihat khatamun nubuwah itu dalam bentuk kecilnya lebih kecil daripada telur apa? Telur merpati. Jadi seperti itu. Ini mungkin salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sesuatu itu dalam jasadnya orang melihatnya mungkin berbeda-beda. Orang melihatnya berbeda-beda. Tidak mustahil, ya kan? Tidak mustahil. Karena saya pernah bertemu dengan satu orang, kalau saya sih melihatnya biasa-biasa saja. Akan tetapi orang yang melihatnya, orang lain selain saya gitu kan ya, dan orang itu saya anggap sebagai sesepuh lah gitu kan, melihatnya bahwa setiap kali dia melihatnya berbeda-beda bentuknya. Kadang-kadang muda, kadang-kadang kelihatan tua, ya kan? Tidak usah kita sebut namakan karena sudah meninggal, ya kan ya. Tapi ala kulli hal, memang kita itu dalam melihat sesuatu itu memang berbeda dalam melihatnya. Dan setiap sahabat juga seperti itu, dan semuanya meriwayatkan sesuai dengan apa yang dia lihat. Ini menunjukkan betapa amanahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menukil riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meriwayatkan apa yang mereka lihat. Nah, di sini ikhwan yang berbahagia, Sayyidina Abdullah bin Jarjis mengatakan bahwa khatamun nubuwah yang ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar genggaman tangan. Suatu jari jemari ini dikumpulkan, namanya al-jum' dalam bahasa Arabnya. Jadi fara'aitu, maka aku melihat maudhi'al khatam, tempatnya khatamun nubuwah, ala katifaihi, di atas pundak, kedua pundaknya, mithlal jum'i, seperti gumpalan tangan, ya betul ya, begitu bahasanya. Haulaha khilanun. Nah, ini ada tambahan, haulaha khilanun, di sekitarnya ada tai lalat. Tai lalat tahu kan ya? Tai lalat yang hitam itu. Ada tai lalat di sekitar di sekitar khatamun nubuwah itu, gumpalan daging yang muncul di belakang Nabi SAW itu ada khilan. Seperti khilan. Khilan itu jamaknya khal. Khal itu adalah apa tadi namanya? Apa? Khal itu yang hitam itu apa sih? Tai lalat ya, tai lalat. Nah. Ka'annaha thalilun. Ikan. Thalilun itu jamaknya, mufrad yang jamaknya aslul ya. Atlul sama dengan asfur gitu kan ya. Itu artinya ka'annaha wa huwa kharajun saghirun kal himsati yadhharu 'alal jasadi lahu nutu'un wastidaratun. Jadi yang dimaksud dengan thalul dikatakan di sini, dia adalah benjol. Kalau saya bilang benjolan kurang ini, seperti tai lalat lah, yang besarnya seperti biji hims. Biji hims itu tahu nggak? Hims itu yang sering kalau kita jemaah haji menamakannya dengan kacang Arab. Hims itu adalah kacang Arab. Jadi tai lalat yang mengelilingi khatamun nubuwah itu adalah tai lalat yang besar-besar yang muncul, bukan hanya hitam bertitik gitu kan ya. Tapi memang ada muncul sebesar hims, seperti kacang Arab. Seperti itu kata siapa? Kata Abdullah ibn Jarjis radhiyallahu anhu. Faraja'tu, lalu kemudian aku kembali. Tadi kan di belakangnya, lalu aku kembali di depan.
di depannya hatta staqbaltuhu, sehingga aku berhadap-hadapan dengannya. Faqultu, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampunkan engkau ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, walaka, untuk engkau juga. Tadi Abdullah bin Jardis setelah kembali ke posisinya dan berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampunkan untuk engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah menjawab ungkapan Abdullah bin Jardis radhiyallahu anhu, walaka, mudah-mudahan engkau juga diampunkan oleh Allah dosa-dosamu. Faqala al-qaumu, lalu orang-orang yang sahabat-sahabat yang lain yang juga berkumpul waktu itu, istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abdullah bin Jardis, Rasulullah telah memintakan ampun untuk engkau. Karena Rasulullah mengatakan walaka. Istaghfara laka, memohon ampun untukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Abdullah bin Jardis mengatakan, na'am, iya, Rasulullah telah memintakan ampun untukku, walakum, dan juga untuk kalian. Tsumma tala hadhil ayah, lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Jardis membaca ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunlah engkau akan dosa-dosamu, untukmu dan untuk orang-orang mukmin yang laki-laki dan untuk orang mukmin yang perempuan. Ini ada satu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Sayyidina Abdullah bin Jardis, bahwa semestinya kalau kita memohon ampun kepada Allah, kita juga memohon ampunkan untuk saudara-saudara se-Islam kita, laki-laki atau perempuan. Ikhwan yang bahagia, ini terakhir hadis yang berkaitan tentang khatamun nubuwah. Bab selanjutnya akan kita baca di hari berikutnya adalah babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan seperti apa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pertama dalam bab ini adalah hadisnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang akan kita baca insyaallah besoknya kalau Allah memberikan kita umur yang panjang dan kesehatan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.